Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Dalam hukum Taurat ada dasar untuk menyerang jiwa kita. Paulus bilang, dulu saya baik-baik. Dulu kalau saya ke mall, cepat-cepat saja. Saya pergi beli apa? Saya pergi beli rinso. Langsung saya beli rinso, pulang beres. Tapi setelah ada hukum Taurat, saya niat mau beli rinso, pulang beli super busa. Keinginan bisa berubah. Plus sudah bawa mie sedap, bawa sambal goreng, bawa ubi bakar. Kenapa begitu ya? Itu yang menimbulkan keinginan-keinginan. Nah, saudara lihat. Kita dapat melihat, contoh misalnya ya. Dulu waktu mereka perjalanan dari Mesir ke Gunung Sinai, bagaimana hal itu dapat berubah setelah Taurat diberikan di Gunung Sinai. Saudara perhatikan. Pada waktu mereka hidup sebelum Taurat diberikan, ketika mereka keluar dari Mesir, Tuhan membawa mereka keluar dengan perak, dengan emas, tidak ada yang lemah di antara mereka. Kalau saudara baca di Mazmur 105 ayat yang ke-37 dikatakan, meskipun mereka menggerutu, mereka berngomel-ngomel, bersungut-sungut dan berdosa, tidak ada catatan bahwa Tuhan menghukum mereka karena itu. Sebelum ada Taurat, mereka mengomel, mereka bikin macam-macam, enggak ada hukum apa-apa. Sepertinya ada rahmat yang selalu, ada anugerah yang diberikan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka bergantung kepada Tuhan. Pasokannya datang dari Tuhan, kasih Tuhan, rahmat Tuhan. Tuhan mau dekat dengan mereka. Tidak ada dosa yang mempengaruhi sama sekali. Tapi ketika mereka sampai di Gunung Sinai, mereka mulai memutuskan untuk dapat melakukan semua yang Tuhan perintahkan itu dengan kekuatan mereka. Ketika mereka katakan, ya kami akan melakukannya dengan kekuatan kita, maka situasi keadaan berubah. Begitu mereka memutuskan, keadaan apa saudara? Berubah. Berubahnya apa? Perhatikan di sini. Tuhan tidak pernah memberikan hukum Taurat untuk menyucikan manusia. Untuk itu hanya untuk mengungkapkan dosa manusia dan ketidakmampuannya untuk menjadi orang benar di dalam dan dari usahanya sendiri. Taurat hanya menunjukkan bahwa manusia tidak mampu menjadi orang benar dengan kekuatannya sendiri. Roma 7 ayat 9 dalam King James Version berkata begini. Aku pernah hidup satu kali tanpa hukum Taurat. Tetapi ketika perintah itu datang atau Taurat itu datang, baca bersama saya, dosa bangkit kembali dan aku mati. Nah, jadi dosa bangkit dan aku mati artinya apa? Iblis tahu bahwa dia tidak dapat secara langsung menggoda orang-orang percaya untuk matang, untuk melakukan dosa. Jadi dia mencoba menggunakan hukum Taurat untuk membawa keinginan jahat ke dalam kehidupan orang percaya itu. Itulah sebabnya perhatikan di sini. Taurat adalah sebuah perlawanan yang kalau kita masih konsen, ketika kita bangun pagi kita rasa ini hari saya mesti hidup benar, ini hari saya hidup kudus, ini hari saya mesti jaga kata-kata saya, ini hari saya menyenangkan istri, menyenangkan suami, menyenangkan si A, si B, C. Anda sedang welcome Taurat. Dan saya percaya sepanjang hari itu semuanya akan gagal. Kenapa? Karena kita mulai bergantung dari kekuatan kita sendiri. Karena itu di dalam 2 Korintus 3 dikatakan begini. Ayat 6 sampai 9. Ialah membuat kami juga
sanggup menjadi apa? Pelayan-pelayan dalam suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Hukum yang tertulis adalah Taurat. Tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis apa saudara? Tetapi Roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada lolo batu. Namun demikian kemuliaan alam menyertai waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa itu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak akan tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Ayat 8 dan 9. Tetapi lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Pelayanan Roh, katakan amin. Ayat 9 bilang apa? Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada apa? Pembenaran. Dengar saudara kekasih, semakin kita memberitakan kebenaran, semakin Anda mengakui Anda orang benar, Anda semakin mengalami pelayanan Roh itu dalam hidup saudara. Roh datang untuk menghidupkan, Taurat datang untuk mematikan. Karena itu saya deklarasi VLC adalah orang-orang pelayan-pelayan perjanjian baru yang hanya bisa berguna kalau Roh Allah bekerja dalam diri saya dan saudara. Amin. Roh menghidupkan, katakan Roh menghidupkan. Saudara yang kasih, di bawah perjanjian lama ketika Tuhan memberikan Taurat, 3.000 orang mati di kaki gunung Sinai, bukan? Keluaran 32 ayatnya yang ke-28. Di bawah kasih karunia, di bawah anugerah, pada hari Pentakosta, Allah memberikan Rohnya, dan berapa orang? 3.000 orang bertobat. Lihat saya di sini saudara kekasih. Anugerah menyertai saudara dengan cara yang luar biasa. Katakan, Taurat membinasakan, anugerah memberi kehidupan. Tidak kebetulan saudara kekasih. 3.000 orang mati waktu Taurat diberikan. 3.000 orang diselamatkan pada waktu anugerah diberitakan. Dan saya dan saudara gilirannya hidup di bawah anugerah. Amin saudara. Saudara tidak perlu takut karena Anda bukan pelaku Taurat. Anda adalah penerima. Katakan, saya bukan pelaku Taurat, saya penerima anugerah. Ketika Anda menerima anugerah, Taurat tergenapi dalam diri Anda. Tapi ketika Anda penganut Taurat, anugerah keluar dari hidup Anda. Pelayanan kematian ditulis terukir di batu. Di batu itu bicara soal Taurat tadi. Pelayanan kematian, pelan-pelan penghukuman. Itu mengacu pada Taurat. Yang membuat orang tidak berdaya. Membuat jemaat rasa takut, rasa bersalah. Jika pelayanan kematian ini mulia. Apalagi pelayanan perjanjian baru. Katakan, saya adalah pelayan-pelayan perjanjian baru. Yang adalah pewaris-pewaris kebenaran. Haleluya. Amen. Saudara, ketika iblis memakai roh agamawi yang menyuruh kita mentaati hukum Taurat, dia memberitahu kita bahwa alasan tidak ada kebangunan rohani adalah karena hukum Taurat tidak diberitakan. Bahwa orang-orang yang memberitakan kasih karunia adalah orang-orang yang mempromosikan izin untuk berbuat dosa. Saya terangkan di sini. Seringkali orang bilang begini, orang harus hidup kudus supaya lawatan Tuhan datang. Kelihatannya benar. Harus hidup kudus supaya apa saudara? Lawatan datang. Nah sekarang kalau orang tidak hidup kudus, lawatan Tuhan datang? Lawatan Tuhan bisa datang? Tidak. Berarti tidak ada kebenaran rohani. Betul toh? Nah sekarang kebalikannya, kalau kita mewartakan kehidupan yang Tuhan berikan di dalam anugerah, ketika orang mengalami kehidupan, orang memiliki kesadaran. Ketika orang memiliki kesadaran, itulah kebenaran rohani yang sejati. Cara setan ialah apa? Membombardir dari atas mimbar, dari lapangan-lapangan terbuka,
dari media-media sosial katakan, engkau berdosa, engkau berzina, engkau tidak layak, engkau pemburik, engkau homoseks, engkau lesbian, engkau pemfitnah, engkau penjahat. Jangan harap Tuhan mengasihi engkau. Bertobat, bertobat, bertobat. Dan orang disuruh bertobat tanpa mengalami kehidupan. Seperti ikan disuruh naik pohon. Dan burung disuruh masuk menyelam. Mustahil. Itulah sebabnya mimbar adalah menyampaikan Injil kasih karunia. Saya katakan ada kehidupan dalam dirimu. Ada kebenaran dalam dirimu. Amin. Engkau sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Katakan, saya sudah ditebus. Ada kehidupan dalam diri saya. Saudara lihat, ketika Paulus mulai Petrus memberitakan, dia yang kamu salibkan, mati dan mengasihi engkau. Saudara lihat, sekonyong-konyong orang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Apa yang terjadi kalau Petrus gaya lama? Hai bangsa ular beludak, kalian tahu nggak? Neraka menjadi milik kalian. Kenapa? Karena Yesus yang tidak bersalah, kalian menganiaya dia. Awas kamu, api akan membakar kalian. Kalau tidak bertobat, mereka runding-runding. Gimana cara bertobat? Gimana caranya? Orang bingung. Tapi Paulus dengan senyum. Ini baru jam 9 pagi. Hi guys, now just only morning 9 o'clock. We are not drunk. Kami tidak mabuk. Kalau mabuk itu jam 10 malam ke atas. Ini jam 9 pagi. Masih segar. Kami tidak mabuk. Kami hanya memberitakan Kristus yang kalian aniaya. Kristus yang kami persangkakan dia salah. Kristus yang kalian menuduh dia. Dialah yang kami beritakan bahwa dia mengasihi kalian. Haleluya. Ketika mereka dijamah dengan berita kebaikan dari Tuhan, kebenaran rohani terjadi dalam hidup mereka. Dalam skop yang paling kecil, kadang-kadang di rumah, mama bilang, lu kalau son bertobat, lu lihat, lu son akan sukses. Lu kalau son bertobat, lu tidak akan hasil di mana-mana. Akibatnya apa? Mama menjadi atau bapak menjadi pewarta apa? Taurat. Lalu anak 3 di belakang, hompi, siapa yang Taurat, siapa yang kasih karunia? Taurat semuanya, saudara kalian. Lalu anak-anak mulai bingung. Ketika ketemu mama yang adalah Taurat, bapak yang adalah Taurat, mereka bilang, siap bos, dalam hati bilang, manusia satu kasih uang supaya semua jalan, kasih uang supaya semua jalan, kasih uang. Akibatnya apa? Anak-anak berurusan dengan kita kaku, terpaku, dan akibatnya tidak punya hubungan. Kenapa? Karena Taurat mengajarkan orang munafik. Taurat mengajarkan orang katakan aman di mulut, tapi hati ada tembak. Rusia ada menyerang Ukraina di hati, saudara. Oke? Saudara bisa tangkap sampai di sini, ilustrasi sangat sederhana. Kalau sampai belum tangkap, saudara terus belajar, nanti akan tangkap lagi, saudara ya. Kenapa? Karena sudah terlalu lama kita mengajarkan Taurat. No, pagi hari saya katakan bahwa ada anugerah yang berlimpah-limpah, super abounding of grace, anugerah yang bersuper tersedia untuk kehidupan saya dan saudara hari ini. Untuk Anda bisa sehat, bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Tidak ada kemenangan gratis. Orang yang berkemenangan adalah orang yang berjalan dalam anugerah, datang kepada anugerah yang lain. Jika kita masih mengalami kepahitan, kemarahan, atau emosi negatif dan kebiasaan buruk lainnya, mungkin di suatu tempat di sepanjang jalan kita telah membiarkan hukum Taurat masuk ke dalam hati kita. Kita dapat mengatakan bahwa kita telah berada di bawah Taurat ketika kita memiliki pemikiran seperti ini. Saya bukan orang tua yang baik, atau saya bukan pencari nafkah yang baik, atau saya telah gagal sebagai seorang ibu, seorang ayah, seorang pemuda dan sebagainya. Ini adalah pemikiran yang membuat kita merasa dituntut, bukan didukung. Hukum Taurat membuat kita merasa dituntut. Kasih karunia meyakinkan kita bahwa kita sepenuhnya disediakan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Katakan, saya menerima anugerah berlimpah. Amin. Jadi, please, sebagai suami, sebagai istri,
Begitu buka mata, jangan mengharapkan istri sempurna, suami sempurna. Orang tua waktu buka mata, jangan mengharapkan anak cucu cacamu sempurna. Tapi ketika matamu terbuka, angkat tangan. Terima kasih karena hari ini aliran-aliran sungai anugerah melimpah dalam hidup saya. Amin. Itu namanya mengoperasikan kasih karunia. Yang bangun pagi itu berdoa, ayo berdoa. Woi berdoa, doa. HP kasih mati, berdoa. Bukan kasih mati, ini kalau orang baca firman. Kasih mati. Orang baca Alkitab suruh kasih mati. Nah, dulu kitab kasih mati Alkitab ya, karena HP saya sudah berubah. Mulai. Habis berdoa. Ingat ya, jaga kata-kata. Ingat ya, lu membagi. Kamu adalah sumber bahagia. Lu jangan bikin mama cek ke leher ya, lu bikin bapak cek ke leher ya. Anak-anak lu harus sayang adik harus sayang, lu harus sayang. Taurat diberikan. Tuhan kasih 10, main mama kasih 12, saudara kan kasih. Papa kasih 14, total 26. Belum lagi tante-tante di rumah kasih dia pun sendok patah lagi di sana sini lagi. Semua bingung. No way. Bangun pagi katakan saya ada karena anugerah berlimpah. Amin saudara. Jangan bangun pagi pikir, aduh kemarin dia buka kesalahan. Saudara kau yang kasih, kamu salah aja tanya Tuhan bebasan tahu lu salah apa. Haleluya, amin. Kenapa? Karena Tuhan tidak. Kalau Tuhan memperhitungkan kesalahan saudara, dia tidak mengakui penebusan Kristus. Tidak ada yang bilang amin, Tidak bilang amin, Tidak bilang amin, saya ulang lagi. Kalau Tuhan menghitung kesalahan saudara seperti manusia menghitung kesalahan saudara. Manusia itu bisa suami, istri, anak, papa, mama, mertua, merti, semua saudara yang ngasih. Menghitung kesalahan saudara. Tuhan menghitung kesalahanmu kayak begitu. Dengan kata lain Tuhan bilang, Yesus lu ini 3 tahun setengah itu sana ada arti apa-apa. Lu hanya pikul salib, hanya darah saja. Itu kecap. Bayangkan Tuhan bilang Yesus punya darah, itu kecap. Nah, Taurat mengajarkan kepada kita untuk kita hidup kudus dengan self occupation. Membuat dirimu jadi pegawai kebenaran. Kamu bukan pegawai kebenaran, kamu anak kebenaran. Pegawai itu karena dia lamar, anak itu karena dilahirkan. Anda dan saya dilahirkan dalam anugerah. Amin. Nah, itu yang harus kita pelajari, saudara. Karena menuntut. Ini dia, mari kita baca sama-sama ini. 2, 3, go! Semakin kita sadar akan kebenaran kita di dalam Yesus, semakin banyak kehidupan Allah, yaitu apa? Zoe life, hidup Tuhan sendiri. Apa saudara? Hidup Tuhan sendiri. Di mana? Dilepaskan ke dalam jiwa dan tubuh saudara. Jiwamu baik-baik, engkau disembuhkan dari penyakit, engkau dilepaskan dari kebiasaan buruk. Amin. Kita ikuti lagu ini, The Broken Vessel, akan membuat kita merenungkan kata-kata ini yang akan memberikan dampak ke dalam jiwa kita. These pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Sweet the sound that saved the wretch like me.
raising up the broken to life. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars out there. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Well, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Well, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to
Saudaraku yang kasih, you are a righteous man in Christ. Engkau orang benar dalam Kristus. Katakan, saya mengizinkan kebenaran dalam Kristus. Katakan, saya mengizinkan kebenaran dalam Kristus yang saya terima karena percaya, mengalir dalam hidup saya, menembus jiwa saya, memulihkan kesinggelan saya. Dan dengar, kalau jiwa pulih, penyakit dalam darahmu, dalam paru-parumu, dalam ginjalmu, dalam kandunganmu, dalam otot-otot di kaki, di tulang, di saraf-saraf, mengalami kesembuhan oleh pilur Yesus. Kuasa kebangkitan Kristus. I release the power of the resurrection life. Katakan, saya menerima kuasa kebangkitan Kristus. Saya menerima Haleluya. Amen. Terima mengalir dalam jiwa saudara, mengalir dalam jiwa saudara, mengalir, menyembuhkan kepahitan, menyembuhkan penolakan, menyembuhkan kegagalan, menyembuhkan rasa tertuduh, rasa bersalah. Kembalikan yang terhilang, kembalikan, restore back, Jesus name. Hallelujah. Amen. 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 Anugerah seperti sungai yang mengalir dan berlimpah. Amin. Dengar saudara, ada inspirasi. Taurat hanya 10, anugerah tak terhitung. Amin. 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 Katakan bersama saya, Taurat hanya 10 aturan, anugerah tak terhitung. 2, 3. Taurat hanya 10. Kasih pujian bagi Dia yang memberikan kepada kita anugerah tak terhitung. Saya lepaskan berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub untuk jemaat dalam setiap pergumulan-pergumulan. Ada yang menghadapi tantangan anak, tantangan keluarga, tantangan pernikahan, tantangan karir, tantangan kesehatan. Tapi satu hal kami yakini, kuasa kebangkitan Yesus Kristus bekerja dalam hidup mereka, bekerja dalam pernikahan mereka, bekerja dalam ekonomi mereka, bekerja dalam pendidikan anak-anak mereka, bekerja dalam karir mereka, bekerja dalam semua area dan arena kehidupan mereka. Khususnya yang sakit, sentuh sakit penyakit itu dengan bilur-bilur Yesus. Dan yang sakit katakan, saya terima kuasa kesembuhan sebagai hadiah dari Yesus Kristus yang mengasihi saya. Amen. You are healed by the gift of the healing. Engkau sembuh oleh hadiah kesembuhan yang Yesus sudah menanggungnya atas kayu salib dalam dirinya, supaya oleh bilur-bilur Yesus yang sakit disembuhkan. Amen. Diberkatilah engkau sepanjang minggu ini, dan yang percaya katakan, Amen. Glory, haleluya. God bless you.